momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X, gitu. Bisa Miss X, nah, gitu kan. Masih ada kemungkinan cawapresnya sosok perempuan Nah, juga jadi ya, ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan harus dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah. Ya, jadi secara faktual udah ada tiga sudut Anies, sudut Prabowo, dan sudut PDIP. Tinggal siapa yang hendak diajukan sebagai penggempar, sebetulnya penggempar PDIP itu. Mesti ada kegemparan kan, karena Ganjar nggak berhasil membuat kegemparan tuh. Dalam banyak hal justru beberapa hari terakhir ini blunder terus yang dibuat oleh Ganjar. Nah, kita mau tunggu sebetulnya apa yang dimaksud dengan hasil bahwa sudah disiapkan. Tentu kita akan anggap bahwa oke, kita akan dukung, kita bahwa tiga-tiganya anti 0% sebetulnya. Ini sebetulnya kan keadaan mendesak, oke lah itu sebagai fakta politik. Tetapi kita tetap ingin nilai apakah Ganjar dengan calon wakil presidennya yang udah ada di kantong Hasto, bukan di kantong Ganjar loh, di kantong Hasto. Ya. Itu mesti jelas tuh, karena harusnya Ganjar yang mengucapkan saya udah punya calon wakil presiden. Kita nggak pernah dengar Ganjar bilang gitu kan. Jadi bahkan calon wakil presiden Ganjar itu disodorkan oleh Hasto tuh, dan itu yang memperlihatkan bahwa PDIP sebetulnya kelabakan. Kalau dari awal percaya diri, bilang aja bahwa Ganjar yang akan mencari dan menyebutkan calon wakil presidennya tuh. Itu jadi di awal kita udah tahu bahwa ada pelemahan yang luar biasa di kubu PDIP. Ya, dan mulai minder melihat Prabowo dan juga mulai terancam dengan Anies. Ya, ini soal euforia, dan itu kadang-kadang kita mesti nilai euforia itu dari sudut psikologi publik aja. Tetapi realnya tentu soal hitungan suara tuh. Mungkin Anies, ya tentu kita senang bahwa Anies didukung dengan euforia yang jujur, bukan karena mobilisasi. Tapi ya sekian juta orang yang ada di Sulawesi itu harus setara dengan sekian juta orang yang ada di Jawa Timur, karena kantong suara itu kan yang menentukan. Tapi oke, kita anggap bahwa Anies berhasil bukan sekedar menampilkan satu ciri politik yang agak lain, yaitu intelektualitas, tapi orang memang menginginkan perubahan. Kendati sebetulnya di wilayah sudut Anies itu ada Caimin yang sebetulnya dia nggak ingin perubahan tuh. Tetapi karena figur Anies kuat, ya Caimin akhirnya terseret di situ tuh. Itu poin yang ya oke aja tuh. Sebaliknya Pak Prabowo dalam upaya untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, berupaya lagi untuk menonjolkan sifat kepemimpinan dia itu, bukan sekedar massa yang memang udah didukung oleh banyak partai, tapi mulai menganggap bahwa ada atau tidak ada dukungan dari Pak Jokowi, Gerindra itu adalah di bawah pimpinan Prabowo. Kan itu lebih penting tuh, supaya orang tahu bahwa ya sebetulnya Prabowo, Pak Jokowi itu poster-poster PDIP dan poster-poster Gerindra atau Prabowo dengan Jokowi di bulan-bulan yang lalu itu hanya dimaksudkan untuk memberitahu bahwa Prabowo tidak akan mengganggu Jokowi, kan itu dasarnya kan. Tapi kemudian Pak Jokowi akhirnya merasa lebih nyaman dengan Prabowo, itu pasti seluruh aparat yang sekarang sebagian masih bercokol di PDIP akan dipindahkan ke Prabowo. Tentu Prabowo menganggap ya tanpa harus pamer-pamer massa seperti Anies, dia udah dapat massa yang captive marketnya ada di situ kan. Tapi sekali lagi psikologi politik menghendaki semacam keutamaan program, bukan keutamaan kumpulan massa itu. Kita euforia Anies itu euforia tentang perubahan dan upaya Anies untuk menerangkan bahwa walaupun dia ngegendong-gendong Caimin yang sebetulnya orangnya Jokowi,
atau tidak mau berseberangan dengan Jokowi, tetapi publik akan mendesak Anies untuk mengajukan dalil perubahan. Kira-kira itu poinnya. Mega sebetulnya dari awal bisa menduga bahwa dia nggak mungkin menurunkan harkatnya untuk menampung keinginan Pak Jokowi secara maksimal. Tetapi aparat-aparatnya tentu berpikir pragmatis tuh. Jadi saya kira Mega udah final lah, Jokowi udah nggak bisa lah dipercaya. Kira-kira itu kan. Karena dari awal Mega udah kecewa, minta sekian banyak portofolio kabinet, ternyata cuma dikasih yang seadanya aja, kan itu dasarnya tuh. Tapi bagi Pak Jokowi juga menganggap bahwa itu dia mau menguji kekuatan Mega tuh. Tapi di samping itu kita lihat satu keadaan baru bahwa PDIP memang, coba kita bayangkan misalnya yang dimaksud udah ada di kantong siapa, Mahfud MD, Ridwan Kamil, apa aja yang mau dipasangkan di situ tuh nggak akan nambah elektabilitas Ganjar, karena Ganjar sendiri terlihat tidak punya kemampuan untuk mendikte PDIP. Kan mestinya Ganjar begitu dapat mandat dari Ibu Mega, harusnya dia yang berubah menjadi pendikte, bukan dia didikte lagi kan. Ini buat tatapan publik ya. Jadi publik menganggap, loh Anda Ganjar diminta jadi presiden, tapi Anda tidak diberi kewenangan untuk menentukan calon wakil presidenmu. Kan itu ajaib tuh. Nah, kecuali Ganjar itu bagian dari koalisi itu, ya oke, itu ada suara koalisi. Tapi Ganjar kan tahu bahwa dia nggak memerlukan koalisi yang 20% itu kan. Jadi Ganjar sebetulnya sejak awal udah anggap bahwa dia itu nggak mampu untuk tampil secara mandiri, dan itu terbaca di dalam sikap dia selama ini. So, itu nanti Ibu Mega yang menentukan. Loh Anda itu mampu untuk menentukan sendiri, kan itu intinya kan. Jadi tetap Ganjar itu dianggap oleh publik, ya Anda cuma peralatan partai juga. Itu mental itu yang harusnya diubah tuh. Tapi mungkin dengan mencari calon wakil presiden, tapi kita duga dengan cermat ya siapa sih, Pak Andika atau siapapun di situ. Ini problemnya bukan wakil presidennya, tapi Ganjar sendiri tidak punya mental untuk menjadi pemimpin, karena tetap menunggu, dan dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan orang yang sangat mungkin dipaksakan pada dia. Ya itu bagus buat disiplin partai. Ibu Mega memelihara tradisi itu. Anda adalah petugas, memang betul. Dari segi pandang PDIP, ya dia memang kita tugaskan jadi presiden kok. Tetapi publik, apalagi milenial, menganggap ini partai ini nggak ngerti demokrasi kalau begitu. Ini partai hanya mementingkan bahwa calon presidennya bisa diatur-atur. Padahal dalam statistik, calon presiden itu harus menang 51%. Sementara PDIP cuma 19, itu sudah 20% misalnya tuh. Lalu 31% itu kan tidak ditentukan oleh PDIP kan. Jadi suara Ganjar itu hanya mungkin diperoleh kalau ada tambahan signifikan dan sangat signifikan melampaui 25%, sebutannya misalnya 25% yang adalah captive market PDIP. Kan itu dasarnya tuh. Sehingga orang menganggap ya kalau Ganjar jadi petugas partai, ya dia cuma mewakili 25%. Lalu yang 36% sisanya itu dari mana? Itu kan dari non PDIP tuh. Jadi milenial menganggap kalau Ganjar sendiri tetap sekedar petugas partai atau aparat partai, itu artinya dia tidak paham demokrasi, kan itu intinya tuh. Kan demokrasi artinya 51% memilih Ganjar. Lain kalau PDIP suaranya udah 51%, itu baru PDIP bisa bilang ya presiden Anda itu sekaligus adalah petugas kami. Karena jumlah yang memilih dia itu 51%, sepenuhnya adalah jumlah kami sebagai kader PDIP. Kan itu nggak terjadi tuh, dan nggak mungkin terjadi. Itu yang saya sebut tadi agak konyol kalau masih ditahan-tahan oleh seolah-olah akan ada kejutan wakil presiden. Siapapun wakil presidennya, itu captive marketnya cuma segitu, 20%, selesai. Ditambahin sedikit tuh P3, dan mungkin P3 nambahin dua orang aja, 2 pemilih itu. Sementara 98% pergi ke Anies kan. Itu intinya kan. Jadi kita mesti lihat itu sebagai ya kejutan yang nggak ada artinya tuh. Jadi kita tahu lah kemarin datanya bahwa calon presidennya, calon wakil presidennya sudah diomongkan juga dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi yang di kepalanya siapa, yang Gibran yang mau ditaruh di situ kan, cuma itu kan. Yeah. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang Erlangga ditaruh di situ, Caimin dipindahin ke PDIP, atau Erick Thohir ditaruh di PDIP. Tetap orang tahu bahwa PDIP tidak mampu mengucapkan sendiri. Nah kalau mampu mengucapkan sendiri, kenapa Hasto mesti bilang kami udah konsultasi juga dengan Pak Jokowi? Jangan-jangan memang nggak ada, atau dalam upaya untuk meminta Pak Jokowi berbalik arah. Tapi kan 2 hari ini kan Jokowi jelas-jelas
menganggap bahwa Mega memang nggak mungkin dia tundukkan, dan Mega juga tahu bahwa Jokowi nggak mampu untuk menundukkan dia. Jadi betul tadi di latar belakang ini persaingan, bukan persaingan moral, persaingan sugestif di antara Mega dan Jokowi, dan publik menganggap ya udah Mega pasti kalah sama Jokowi itu. Karena dalam soal ini akhirnya Ganjar yang disodorkan oleh Jokowi atau diambil alih dari Jokowi tidak lagi mendapat dukungan Jokowi, kan itu konyolnya kan. Kan waktu Ganjar dipindahin dari Jokowi ke Mega, harusnya Jokowi tahu bahwa itu dalam upaya untuk menambah suara PDIP melalui fasilitas yang ada pada presiden. Ternyata semua fasilitas presiden dikirim ke Prabowo. Masalah kan ada di Ganjar, bukan pada wakil presidennya tuh. Ganti aja Ganjar tuh. Dan Ganjar juga mungkin lebih legowo karena merasa bahwa ya memang itu adalah hak Puan Maharani itu. Dan Ganjar mungkin akan dapat simpati publik dan menganggap ya demi partai maka saya mengundurkan diri karena saya tahu saya kurang mampu untuk menentukan secara mandiri siapa wakil presiden saya. Lalu atau ditukar tuh, Puan menganggap ya Ganjar wakilnya aja. Tapi ini kan problem PDIP yang terus-menerus kita tahu bahwa ada bagian yang makin lama makin merosot di PDIP. Kita tidak ingin partai itu lumpuh, kita ingin partai itu tumbuh justru tuh. Jangan dianggap bahwa kita hendak menenggelamkan PDIP. Kita ingin PDIP dilampungkan kembali karena tetap ide Soekarno itu penting buat bangsa ini, ide keadilan sosial, ide persatuan segala macam. Yang kita kritik adalah PDIP justru mulai mengkhianati ide-ide Soekarno, kan itu dasarnya. Makanya Hasto kan tetap administrator aja kan. Soal ideologi kan bukan Hasto yang nentuin, itu tetap di tangan Ibu Mega atau di tangan salah satu anaknya Ibu Mega itu. Jadi tetap kita lihat justru Hasto itu kayak orang bingung tuh, dia mau nyebutin sesuatu tapi dia pikiran Megawati itu. Dia mau minta Ganjar untuk secara kuat tampil dengan ide modern, ternyata Ganjar itu gagal di banyak debat dengan mahasiswa tuh. Jadi itu intinya, apalagi debat kemarin itu bikin blunder dengan Naswa Shihab, itu memperlihatkan bahwa betul-betul Ganjar nggak ngerti apa yang namanya kecerdasan berdebat itu kan. Jadi tergesa-gesa akhirnya orang anggap ya Ganjar berarti ya ada mental yang nggak bagus di dalam diri beliau. Ini yang saya tangkap dari kritik banyak sosial media. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.